Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat 23 kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemparkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud tersebut, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi dalam channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Besok tanggal 25 kita akan memperingati Natal, dan ayat yang baru kita baca tentunya menjadi sesuatu hal yang biasanya sering kita baca pada saat menjelang Natal. Bahkan saya juga pernah membahas mengenai teladan Yusuf, bagaimana Yusuf menjadi satu pribadi yang memang menjadi satu pribadi yang dipilih Tuhan untuk layak menemani Maria untuk melahirkan pribadi Yesus menjadi manusia. Gitu ya. Dan tadi kita udah lihat ayat-ayat yang sering kita baca, yang biasanya Anda dan saya sudah sangat familiar mengenai peristiwa kelahiran Yesus. Pada video ini saya ingin mengingatkan sedikit, saya ingin kita sama-sama melihat kembali bahwa ada sesuatu yang berbeda pada kelahiran Yesus sebagai manusia ketimbang kelahiran manusia pada umumnya. Gitu ya. Karena itu video ini saya beri nama judul kelahiran yang berbeda. Gitu ya. Apa yang menyebabkan semuanya ini menjadi berbeda gitu ya. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan banyak peristiwa di mana dinubuatkan tentang kelahiran seseorang. Saya ngambil contoh misalnya pada waktu Yohanes Pembaptis saja, anggap yang peristiwanya kurang lebih paralel bersamaan dengan peristiwa itu. Gitu, walaupun Yohanes Pembaptis lahir lebih dulu, tapi pada waktu itu Zakaria pada saat melakukan suatu tugas keimamannya, dia mendapat firman Tuhan bagaimana malaikat Tuhan menampakkan diri bahwa Elisabeth akan mengandung dan kamu harus memberikan dia nama Yohanes. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam Lukas 1 ayat 13 dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Gitu ya. Kata-katanya sepertinya mirip pada peristiwa bagaimana tadi waktu Yesus akan lahir. Dan dikatakan dia akan melahirkan dan engkau harus memberikan nama dia Yesus karena dia akan menyelamatkan dosa manusia. Tetapi sebenarnya peristiwa yang Yohanes tadi, yang Yohanes Pembaptis dan nubuatan datang kepada Zakaria untuk Elisabeth itu sangat berbeda dengan peristiwa yang terjadi pada kelahiran Yesus. Gitu ya. Atau kita lihat lagi dalam hal yang lain pada waktu misalnya Esau dengan Yakub. Pada waktu itu pun dinubuatkan bahwa dua bangsa akan lahir dari perut Ribka pada waktu itu. Kalau kita lihat dalam Kejadian 25 ayat 23 dikatakan, firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada di dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan terpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Dalam firman Tuhan, peristiwa tentang seseorang yang akan lahir dan dinubuatkan, itu sesuatu hal yang banyak terjadi dan lumrah. Gitu ya. Tetapi ada satu yang sangat berbeda pada kelahiran pribadi Yesus. Gitu ya. Mungkin kalau kita dalam kehidupan kita secara manusia, mungkin sampai dengan saat ini peristiwa seorang anak yang lahir itu biasa. Gitu ya. Itu sesuatu hal yang lumrah itu terjadi. Orang lahir, kemudian tumbuh dan kemudian jadi dewasa dan kemudian mati. Gitu ya. Dan yang ingin saya sorot di sini adalah pada peristiwa Natal di mana kita bicara soal kelahiran pribadi Yesus, itu sama sekali berbeda dengan apa yang dinubuatkan oleh malaikat Tuhan tentang kelahiran Zakaria ataupun yang dinubuatkan kepada Ribka soal kelahiran Esau dan Yakub. Gitu. Perbedaannya di mana, saudaraku? Kalau kita perhatikan, nah, ini menjadi sesuatu hal yang saya ingin kita sama-sama lihat, ada sesuatu yang esensial. Kalau kita bicara soal kelahiran manusia secara umum, maka sebelum dia dilahirkan, dia dalam kondisi tidak ada. Gitu ya. Ini yang penting kita perhatikan. Jadi pada waktu misalnya Anda dan saya sebelum kita lahir, kita berada dalam keadaan yang tidak ada. Gitu, di tengah ketidakadaan. Dan pada saat kita lahir, proses kelahiran adalah proses di mana orang yang tidak ada menjadi ada. Itulah proses kelahiran. Gitu ya. Yohanes Pembaptis sebelum dia lahir dia tidak ada. Gitu ya. Esau dan Yakub sebelum dia lahir dia tidak ada.
Dan pada saat dia lahir, dia menjadi ada. Itulah proses kelahiran. Proses kelahiran yang dialami oleh manusia, semua manusia, itu adalah proses di mana dia tidak ada dan menjadi ada. Nah, terus apa bedanya dengan Yesus? Yesus dalam firman Tuhan dikatakan bahwa aku telah ada sebelum Abraham jadi. Gitu ya. Ini yang menjadi perbedaan bahwa kalau kita bicara soal kelahiran Yesus, kita bukan bicara soal kelahiran manusia seperti umumnya di mana dia asalnya tidak ada dan menjadi ada. Tapi kelahiran Yesus bicara soal satu pribadi yang telah ada sejak dahulu dan kemudian dia menjadi manusia. Gitu. Kalau kita lihat satu ayat dalam firman Tuhan tentang hal ini, misalnya Yohanes 8 ayat 58 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Gitu ya. Bagi manusia proses kelahiran tidak lain adalah suatu proses di mana seseorang dari asalnya tidak ada menjadi ada. Tetapi pada peristiwa Yesus, proses kelahiran adalah proses di mana satu pribadi yang asalnya ada, sekarang dia berubah menjadi satu bentuk yang lain, yaitu manusia. Gitu ya. Yesus telah ada sebelum dunia ini dijadikan. Bahkan pada saat terakhir Yesus berdoa buat murid-muridnya, Yesus berdoa supaya permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia ini ada. Gitu ya. Jadi bukan berarti Yesus seperti manusia yang kemudian kita lihat, oh sebelumnya tidak ada. Dia telah ada sebelum dunia ini diciptakan. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, kembalikan aku pada kemuliaan yang telah kumiliki sebelum dunia ini ada. Kalau kita lihat dalam Yohanes 17, ayat yang kelima dikatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jelas saudaraku, siapapun tokoh manusia yang ada dalam dunia ini, siapapun tokoh nabi atau apapun juga siapapun yang lahir dan ada dalam dunia ini, itu semuanya lahir dari ketidakadaan. Mereka tidak ada dan kemudian lahir menjadi manusia. Tapi ada satu pribadi yang sebelumnya telah ada. Dan kelahiran tidak lain adalah sesuatu di mana seorang berubah dari satu bentuk yang satu dan dia berubah menjadi satu bentuk manusia. Dan itu adalah pribadi Yesus. Sebelumnya dia ada dengan penuh kemuliaan, dia ada sebagai satu pribadi yang pada waktu dunia diciptakan, maka dia adalah pribadi yang sudah ada sebelumnya. Dan itulah kelahiran yang berbeda. Gitu ya. Jangan kita samakan kelahiran Yesus seperti kelahiran nabi-nabi, tokoh besar dunia atau manapun juga. Karena mereka lahir dari ketidakadaan. Gitu ya, dari emptiness, sesuatu yang tidak ada kemudian dia menjadi ada dalam bentuk manusia. Tapi Yesus satu pribadi yang sebelum segala sesuatu ada, dia sudah berkuasa dan dia sudah mempunyai kemuliaan di atas segala sesuatu. Dan kelahiran ini hanya suatu proses di mana satu pribadi Allah yang penuh dengan kemuliaan yang telah ada sejak dahulu kemudian berubah menjadi manusia. Jelas aku? Jadi ini yang saya ingatkan kembali pada video ini bicara soal kelahiran. Jangan Anda berpikir, oh seperti kelahiran seorang tokoh besar tertentu. Tidak. Kelahiran manusia siapapun juga. Sebelumnya dia berada dalam ketidakadaan. Dan pada saat dia lahir, barulah eksistensinya muncul. Gitu ya. Tapi Yesus satu pribadi yang sudah eksis sejak dunia ini diciptakan, dan dia adalah satu pribadi yang penuh dengan kemuliaan. Saya banyak bahas dalam beberapa video tentang bagaimana Yesus dalam 5 kitab Musa dan segala macamnya. Dan itu semua menunjukkan bahwa dia telah ada sebelumnya. Dan dia ada dengan segala kemuliaan. Gitu ya. Dan proses Natal, proses kelahiran, itu hanya sesuatu di mana satu pribadi Allah yang rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Dia hanya proses di mana satu pribadi Allah yang bertransformasi mengambil rupa seorang manusia. Gitu ya. Dan ini menjadi satu kelahiran yang berbeda. Kalau kita lihat misalnya banyak orang yang meneliti secara biologis, ada gen yang berbeda dari ayah dan ibu, tentunya Yesus tidak seperti itu semua. Gitu ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang memang berbeda, gitu ya, karena dia adalah Allah sendiri yang mengambil rupa dalam bentuk manusia. Dia bukan berasal dari ketidakadaan. Allah telah ada, Yesus telah ada bersama-sama, karena pada mulanya adalah firman, dan firman Tuhan bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia, dan itu adalah Yesus, dan diam di antara Anda dan saya. Jelas aku? Jadi ini menjadi satu kelahiran yang berbeda. Jangan Anda bayangkan menjadi satu gambaran, oh Yesus menjadi satu pribadi yang kecil, yang blow on dan segala macam. Tidak. Sebelumnya dia satu pribadi yang sudah berkuasa, satu pribadi yang penuh dengan kemuliaan. Dan dia rela meninggalkan itu semua demi Anda dan saya dan mengambil rupa seorang manusia. Anda bisa lihat perbedaannya, itulah proses kelahiran yang berbeda pada peristiwa Natal ini. Gitu ya. Dan ini yang seringkali orang gambarkan sebagai sesuatu hal, itulah yang suatu hal yang luar biasa. Gitu ya. Dan itu gambaran bagaimana Allah mengasihi Anda dan saya. Kalau kita lihat dalam Filipi 2
Ayat 6-7 dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, walaupun dalam suatu bentuk dengan segala keberadaannya sebagai Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai satu milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Dia meninggalkan keberadaannya sebagai Allah, dia meninggalkan segala kemuliaannya, dia meninggalkan segala kekuasaannya dan segala sesuatu yang dia miliki dan mengambil rupa seorang hamba dikatakan. Gitu ya, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi kelahiran Yesus tidak lain adalah satu pribadi Allah yang meninggalkan segala kemuliaannya dan mengambil rupa menjadi manusia yang terbatas. Gitu ya. Mungkin kalau kita lihat apa sih namanya dalam kehidupan Anda dan saya, mungkin kita berpikir itu karena semata-mata Allah mengasihi kita. Berapa lama yang lalu saya sempat jalan dengan istri pada pagi hari dan kemudian kita melihat seekor anjing yang dituntun oleh pemiliknya, dan anjing itu sangat gorgeous, sangat bagus sekali, dan saya pikir itu pemiliknya pasti sangat memperhatikan anjing itu, sangat merawatnya dengan baik gitu ya, dan mungkin juga pemiliknya pasti akan sangat sayang gitu ya. Tetapi kalau kita tanya dengan segala perhatian kesayangan pemiliknya terhadap anjing itu, mungkin kalau kita tanya kepada pemiliknya, rela nggak dia berubah menjadi anjing? Tentunya dia akan berpikir 1000 kali gitu ya. Mungkin dia berpikir apa enaknya jadi anjing, tidak bisa punya uang sendiri, tidak, kalaupun jalan-jalan harus dianterin, tidak bisa update sosial media, tidak bisa pilih baju sendiri gitu ya, atau kalau makanan tergantung apa yang disediakan, tidak bisa punya mobil dan segala macamnya gitu ya. Dan tidak mungkin walaupun seorang manusia pemilik anjing yang sangat sayang kepada anjingnya, tentunya dia akan berpikir 1000 kali untuk rela berubah menjadi seekor anjing. Betul ya saudaraku. Begitu juga Allah kepada Anda dan saya. Allah dengan segala ketidakterbatasannya, dengan segala kekuasaan kemuliaan yang dia miliki gitu ya, bagaimana dia harus meninggalkan itu semua dan rela menjadi manusia yang kemudian berjalan dan lelah, yang kemudian menjadi lapar, yang kemudian dibatasi dengan ruang dan waktu, dan macam-macam yang keterbatasan yang dimiliki manusia gitu ya. Tetapi ada satu pribadi Allah yang rela melakukan itu semua karena kasihnya, yaitu pribadi Yesus, dan itulah terjadi pada waktu dia lahir menjadi manusia. Jelas saudaraku? Jadi kalau kita bicara soal kelahiran Yesus, bukan bicara sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tapi kita bicara soal pribadi Allah yang meninggalkan segala sesuatunya dan rela menjadi manusia yang penuh terbatas untuk Anda dan saya. Jelas saudaraku? Apa sih namanya, kalau kita lihat lebih jauh lagi dalam firman Tuhan, kenapa sih harus terjadi suatu bentuk kelahiran? Bukankah Allah di surga bisa aja tetap di surga dengan segala kemuliaannya? Mengapa dia rela meninggalkan segala sesuatunya dan menjadi manusia yang penuh dengan batasan? Tadi saya sudah bilang gitu ya, manusia bisa merasakan sakit di hatinya, manusia bisa menangis, bisa sedih dan segala macamnya gitu ya. Dan pribadi Allah yang penuh dengan kekuasaan itu rela meninggalkan itu semua dan menjadi manusia sama seperti kita dan saya. Tujuannya tentunya kalau kita tahu dalam firman Tuhan, karena dia mengasihi kita supaya membawa kita semua kepada keselamatan. Mungkin kalau Anda lihat dalam firman Tuhan atau Anda sering baca, banyak sekali orang sudah membahas mengenai hal ini, bagaimana itu semua menjadi sesuatu, bagaimana Yesus harus menjadi manusia dan menebus dosa Anda dan saya gitu ya. Dengan begitu Yesus darahnya tercurah membayar kita semua, hanya karena ada pribadi Allah yang menjadi manusia, maka dia bisa menebus Anda dan saya dengan darahnya gitu ya. Atau kita tahu juga dalam firman Tuhan bagaimana itu menjadikan sesuatu, bagaimana dia mengenapi hukum Taurat gitu ya. Orang diselamatkan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena kasih karunia, dan hukum Taurat harus dibayar, dan pembayar hukum Taurat itu digenapi pada waktu Yesus menjadi manusia dan mati menanggung kutuk hukum Taurat, kata firman Tuhan gitu ya. Dan banyak hal-hal lain yang kita lihat dalam firman Tuhan tentang bagaimana tujuan atau dampak dari suatu kelahiran, satu bentuk di mana Allah berubah menjadi manusia gitu. Tapi di sini saya hanya akan mention satu hal yang mungkin agak sedikit berbeda dari yang pernah kita bahas gitu ya. Dan salah satunya adalah yang saya mau sorot di sini, kenapa Allah harus berubah menjadi manusia? Karena dalam firman Tuhan tidak ada manusia yang bisa melihat Allah gitu ya. Kalau Anda lihat dalam firman Tuhan, cerita misalnya anggaplah pada waktu Musa ingin berhadapan, ingin memandang Tuhan. Pada waktu itu kalau Anda lihat di Keluaran pasal 33 gitu ya, Musa ingin memandang wajah Tuhan, tetapi Tuhan tidak izinkan karena Musa tidak akan bisa melihat wajah Tuhan gitu ya. Mungkin saya ambil sedikit ayatnya dalam Keluaran 33 ayat 20. Dikatakan, lalu firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup gitu. Allah yang penuh dengan kemuliaan itu tidak bisa dipandang, tidak bisa ditemui oleh manusia
gitu ya. Dan salah satu-satunya cara supaya manusia bisa berjumpa dengan Allah adalah Allah merendahkan diri dan mengambil rupa seorang manusia. Pada saat Musa berusaha untuk melihat Allah, Tuhan bilang tidak bisa. Bahkan kemudian Tuhan mengambil inisiatif, ada lekukan gunung, engkau bersembunyi di sana, wajahmu kututupi dengan tanganku, dan kemudian aku lalu di hadapanmu, dan kemudian waktu aku angkat tanganku, engkau bisa melihat punggung Tuhan saja, kata Tuhan seperti itu. Dan karena engkau tidak bisa melihat wajahku, gitu ya. Prinsip dalam firman Tuhan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang bisa memandang wajah Tuhan, gitu ya. Dan satu-satunya cara supaya orang bisa memandang Tuhan adalah Tuhan meninggalkan kemuliaannya dan mengambil rupa seorang manusia, dan kita bisa berjumpa dengan Dia, gitu ya. Kalau Anda lihat dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Gitu ya. Melalui Yesus kita bisa melihat Allah karena tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Atau kalau kemarin saya membahas mengenai Israel, salah satu bentuk bagaimana pada waktu itu Yakub bergumul dengan Allah pada waktu itu, dan dikatakan dalam firman Tuhan, Yakub berkata dia memberikan nama tempat itu adalah Peniel. Karena aku telah melihat berhadapan muka dengan Allah dan nyawaku tertolong. Karena apa? Karena Yakub mengerti kalau seorang berhadapan muka dan memandang wajah Allah, maka dia akan mati. Karena tidak ada seorang pun yang dapat hidup untuk melihat wajah Tuhan. Dan Tuhan harus menyatakan dirinya dalam bentuk manusia agar orang bisa melihat wajahnya. Gitu ya. Jadi dari ini semua saya ingin kita sama-sama mengerti bahwa di samping Yesus datang membawa kita pada keselamatan, Yesus datang menebus dosa-dosa kita, Yesus datang sebagai manusia untuk menjadi buah sulung buat Anda kita semua dan membuka jalan dan merasakan semua sakit penyakit dan kelemahan kita. Gitu ya. Yesus datang untuk menyatakan pribadi Allah buat Anda dan saya, supaya kita bisa memandang Allah karena tidak ada seorang pun yang bisa melihat wajah Allah. Gitu ya. Ini prinsip dalam firman Tuhan, saudaraku, dan Yesus menyatakan itu semua. Dengan kehadiran Yesus menjadi manusia, maka kita bisa bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan membukakan jalan untuk manusia menghampiri Dia. Gitu ya. Ini hal yang ingin saya mention pada video ini. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-16 dikatakan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jelas, saudaraku? Dari video yang sederhana ini tentang Natal, yang saya yakin Anda dan saya sudah sangat sering mendengar khotbah-khotbah tentang Natal, saya ingin mengingatkan kembali tentang satu hal yang sederhana. Yang pertama, saya bicara soal kelahiran yang berbeda, bahwa ini menjadi sesuatu hal yang berbeda. Kita bukan bicara soal yang tidak ada menjadi ada. Kita bicara bukan seperti kelahiran manusia atau tokoh besar atau nabi atau siapapun juga. Tapi kita bicara soal sesuatu yang sebelumnya telah ada dan memerintah dan segala kemuliaannya, dan Dia meninggalkan segala sesuatunya dan menjadi manusia karena Dia mengasihi kita semua. Ini kelahiran yang sangat berbeda. Gitu ya. Banyak nabi Tuhan, banyak tokoh-tokoh besar yang dinubuatkan tentang kelahirannya. Tetapi kelahiran Yesus bicara soal satu pribadi yang sudah ada sebelum Dia diciptakan dengan segala kemuliaannya, dan Dia berubah menjadi manusia supaya Dia menjadi sama seperti Anda dan saya. Gitu ya. Dan tujuan dari dampak itu semua membawa kita pada keselamatan. Dia membuka jalan kepada Bapa, dan yang terlebih penting adalah Dia memberi kesempatan Anda dan saya berjumpa dengan Allah. Gitu. Dan itu sekaligus mengangkat kita semua, mengangkat harkat dan martabat manusia di mata Allah sebagai sesuatu bahwa kemuliaan manusia dikembalikan karena manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan manusia sekarang bisa berhadapan wajah dengan Tuhan, dan melalui Yesus kita bisa berjumpa dengan Bapa. Jelas, saudaraku? Satu ayat yang terakhir dalam 1 Korintus 13 ayat 12 dikatakan, dan sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka, kata firman Tuhan. Saatnya akan tiba, kita akan melihat muka dengan muka, kita akan melihat semuanya dengan sangat jelas. Dan Yesus menyatakan itu semua. Murid-murid yang ada pada sekitar itu adalah manusia yang sederhana, tetapi di hadapan Dia, secara muka dengan muka, Dia melihat satu pribadi Allah. Dan itu hanya bisa terjadi apabila Allah menjadi manusia. Dan itu adalah pribadi Yesus. Nah, saudaraku, sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal.
Mudah-mudahan dari video yang sederhana ini bisa melengkapi semua yang kita mengerti, semua yang kita pahami tentang peristiwa Natal. Gitu ya, bahwa itulah suatu kelahiran yang berbeda. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Selamat merayakan Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati.